Ma'rifat itu satu kali untuk selama-lamanya, kecuali bila kesadarannya dihilangkan atau hilang kesadarannya. 4 jalan menuju ke surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umat, keilmuan kita dari Ustadz. Kita sebagai manusia tidak ada ilmu kalau tidak ada guru. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu keilmuan kita wajib menyambung atau bersanad sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantar melalui malaikat Jibril. Bila keilmuan umat tidak bersanad atau tidak sampai dari para nabinya, maka ilmu tersebut dari syaitan atau iblis. Yang demikian sering digambarkan saat imam sholat mau melaksanakan jamaah, mengingatkan para jamaahnya untuk meluruskan barisannya dan merapatkan barisannya di saf depannya agar terpenuhi, dan agar syaitan dan iblis tidak ikut di dalam berjamaah tersebut. Dan dendamnya iblis ingin menyesatkan anak cucu Adam. Islamnya iblis tidak mau melaksanakan syariat atau tidak mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia yang beriman kebalikan dari iblis, mau bersyariat akan tetapi tidak didasari dengan iman Islam. Yang disebut iman Islam itu imannya dengan benar, dalam kurung tidak menyamakan yang dituhankan dengan makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan makhluk yang menyamai, yang menyerupai, apalagi melebihi dengan azatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya menyerukan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalau di kitab suci Injil dijelaskan dengan bahasa kias. Awal kejadian itu firman. Firman itu berhubungan dengan kitab suci Injilnya. Semua dalil berhubungan dengan kalam qadim. Kita sebagai umat Islam diwajibkan bersyariat menghadap ke Ka'bah atau kiblat secara simbol agar kita semua satu pandangan, satu tujuan. Ka'bah mempunyai 4 sisi dinding, menggambarkan umat Islam ada 4 golongan dalam memandang bangunan Ka'bah tersebut, dan pintunya hanya 1. Bila kita ibadah di dalamnya, menghadap ke mana saja diperbolehkan. Kalau kita di Nusantara menghadap ke barat, ke utara sedikit. Ibadah di dalam Ka'bah itu hanya simbolis atau secara bahasa kiasnya itu keilmuan hakikat atau iman Islam. Dan yang dibekali agama Islam itu ruhnya manusia. Kalau di sana digambarkan seperti Dewa Brahma. Kalau di Jawa disebut pancer atau 5 pancernya manusia. Kalau di umatnya Nabi Muhammad SAW disebut ruh atau rohani. Dan yang dapat ma'rifat lagi setelah dewasa dan setelah diilmui dan setelah terbuka tirai penghijabnya itu ruhnya manusia atau rohaninya atau jiwanya manusia. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, semua maha sempurna, hanya dapat dipahami dengan rohani. Bila zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan hati pikiran, fakta
nyatanya menyelisihi seruan ayat Al-Quran yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja beranggapan Tuhannya disamakan dengan Nabi Adam, sedangkan malaikat dan iblis diperintahkan sujud ke Adam. Bukan berarti Adam untuk mereka sembah, itu agar sesama ciptaannya saling hormat menghormatinya. Seperti kita juga diwajibkan sujud ke tanah atau menghadap ke tanah 34 kali setiap hari, yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja beranggapan Tuhan dengan dirinya sendiri disamakan, atau yang sering kami sebut menyesuskan dirinya sendiri. Kalau memang benar tauhid yang seperti itu, tentunya Nabi Musa tidak sampai dimusuhi oleh Raja Fir'aun. Yang keempat, mereka para pelaku thariqah atau spiritual di dalam melakukannya mereka di titik keheningan, masuk ke alam yang serba putih, atau ada yang menyebut masuk ke alam malakut. Kalau di istilah psikolog atau kedokterannya disebut masuk alam bawah sadarnya manusia, dan di situ dipahami atau diyakini bertemu dengan Tuhannya. Sedangkan yang disebut makrifat itu satu kali untuk selama-lamanya, kecuali bila kesadarannya dihilangkan atau hilang kesadarannya. Intinya keempat, penjelasan itu hanya atau yang mempunyai pintu dan kuncinya kalau dilafalkan la ilaha illallah. Dan ingatlah, semua makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan imani dengan ilmu yang bersanad ke para nabi, karena para nabi satu tujuannya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.